Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, kembali lagi bersama saya Diana Retna yang akan menemani Sobat Sehat semua selama 30 menit ke depan dalam podcast Mikirin Pasien. Sobat Sehat, tampilan wajah yang tampak sehat dan cerah adalah dambaan setiap insan. Demi mendapatkan kulit sehat dan cerah, tidak sedikit terutama wanita kemudian melakukan berbagai treatment untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita akan menghadirkan salah satu pakar dari kesehatan kulit yang ada di RSPA. Beliau adalah dokter spesialis dermatovereologi atau yang lebih kita kenal dokter spesialis kulit kelamin, di mana beliau adalah dokter spesialis yang bekerja di RSPA Boyolali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menyapa Dokter Imro'atul Ulya, spesialis dermatovereologi yang biasanya kita sapa dengan Dokter Ulya gitu ya, Dokter. Dokter Ulya aja. Halo Dokter Ulya, siang Mbak Diana. Alhamdulillah. Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk ngobrol bareng bersama dokter di sini. Senang banget Mbak. Walaupun ini kayaknya suaranya agak serak-serak basah, nggak apa-apa lah ya. Tidak apa-apa lah, Oke, Dok. kita lanjutin aja. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya Dok ya. Walau siang kasih. panas terik seperti ini, kita tetap semangat ya Dok ya. Semangat kita untuk ngasih ilmu-ilmu tentang kesehatan. Untuk kali ini kita ngasih kesehatan kulit. Oh iya, siap dokter. Baik dokter, pada perbincangan kali ini kita akan ngobrol tapi santai aja sih ya dok ya. Tapi pastinya bermanfaat nanti untuk kita semua Sobat Sehat ya dok ya. Oh ya, ini kita live streaming IG dok. Jadi Sobat Sehat nanti juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyiapkan pertanyaan terbaiknya nanti ya dok ya. Dan akan saya bacakan nanti di waktu session tanya jawab ya dok. Dari dulu sama Oke dok. streaming IG. Halo. Iya, gitu dok. Halo. Terus ini ya dok ya. Jadi kita ini akan membicarakan atau ngobrol santai tentang rahasia menunjukkan kulit sehat dan cerah. Oke dok. Sebenarnya rahasia menuju kulit sehat dan cerah itu seperti apa sih dok? Ada yang kita bisa buka di sini dok? Namanya tuh kayaknya rahasia gitu. Apa sih ya? Kan karena memang sekarang kan booming banget ya namanya orang itu pengen glowing kayak gimana. Cuman yang perlu kita pastikan yang namanya rahasia itu berarti ada yang harus kita kulik yang lebih dalam. Jadi nggak sekedarnya pemahamannya juga harus dibenarkan gitu. Bahwa selama ini kalau orang melihat yang namanya kulit itu harusnya kan yang putih, yang nggak ada noda, tanpa pori. Kayak yang sekarang tuh lagi tenar Korea kan itu ya sekarang idol banget ya. Padahal sebenarnya yang namanya kulit sehat itu tidak harus seperti itu. Jadi kulit sehat itu ada cirinya Mbak Diana. Jadi kulit sehat itu ada cirinya. Yang pertama adalah memang harusnya nomor satu biasanya warna kulit itu merata. Jadi walaupun dia mau sawo matang, kuning langsat, mungkin ke arah agak-agak eksotis atau ya kita agak gelap, it's okay. Yang penting kulitnya merata warnanya. Nomor satu adalah itu. Kemudian kulit tidak terasa kering. Jadi rasanya itu kenyal, lembab, tidak terasa kering. Itu adalah salah satu juga untuk adalah ciri kulit yang sehat. Begitu. Kemudian tidak ada rasa-rasa sensasi yang aneh. Jadi yang agak-agak mengganggu. Even itu perih, gatal, kemudian rasanya kok nggak enak, kaku. Gitu ya, dok, ya? Itu berarti memang ada sesuatu dengan kulitnya itu. Kemudian juga terasa lembab, enak, itu adalah salah satu ciri kulit sehat. Kemudian nanti ada yang lain adalah bahwa tidak ada masalah kulit, seperti contohnya mungkin jerawat, kemudian ada flek atau segala macam, itu adalah ciri-cirinya. Nah, nanti kalau untuk rahasianya sendiri kayaknya harus kita kulik lebih dalam kali ya nanti Mbak Diana. Oke, siap dokter. Jadi gini dok, kalau seperti itu kan biasanya kita itu termakan iklan ya dok. Jadi pembersihan kulit kering seperti ini, kulit yang berminyak seperti ini. Sebenarnya tipe kulit sendiri itu memang bermacam-macam ya dok. Betul. Jadi kalau untuk tipe kulit yang bermacam-macam itu, kita untuk perawatannya
berbeda juga kah? Berbeda, betul. Jadi gini, tipe kulit sama ini kan kita taunya cuma tipe kulit jerawat sama kering gitu ya. Enggak, banyak tipe kulit itu sebenarnya ada 5. Jadi tipe kulit kering, kemudian tipe kulit berminyak, kemudian ada tipe kulit sensitif, kemudian ada tipe normal. Nah, itu semua adalah ada jenis perawatannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi perawatannya bagaimana? Ya tentu saja seandainya nih kita tipe kulit berminyak. Artinya nanti dalam merawat kulit dan pemilihan produk perawatan itu adalah yang untuk bagaimana cara untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di tipe kulit berminyak. Misalnya, berarti kan dia produksi minyak banyak. Kita pakai yang perawatan yang dengan produksi misalnya seperti tea tree oil. Artinya dia untuk bisa mengurangi dari produksi minyak. Satu itu. Kemudian contohnya adalah tipe kulit kering. Nah, tipe kulit kering ini berarti kita harus memberikan perawatan-perawatan yang memang karena dasarnya udah kulitnya kering, tidak punya kelembapan alami, ya kita harus memberikan kelembapan. Jadi lebih sering memakai moisturizer, kemudian juga memakai sabun yang lebih gentle, artinya tidak ada sabun busa yang bisa mengikis minyak lebih banyak, seperti itu. Gitu. Itu nanti belum lagi yang tipe kulit sensitif, kemudian tipe kulit kombinasi, satu lagi tadi tipe kulit normal. Dok, kalau misalkan ini contohnya saya sendiri nih, Dok. Gak apa nih, kita sekalian aja. Ini kesempatan baik nih, Dok. Jadi kalau saya tuh kok ngerasa kulit saya ke arah kadang ke arah berminyak karena ada jerawat. Cuman kok di kondisi tertentu kadang kering, Dok. Merasa kering. Sebenarnya saya di arah mana sih? Apakah salah dalam perawatan atau seperti apa? Betul. Jadi gini, kalau yang tipe kulitnya biasanya ada jerawat tetapi ada kering, biasanya kita tanya dulu nih, dia lagi pakai produk-produk ke jerawat nggak? Karena produk-produk yang untuk tipe kulit jerawat biasanya memang kita kan arahnya untuk mengurangi si produksi minyak. Sayangnya banyak orang yang begitu, ya nih saya jerawat, saya langsung ambil semua yang pakai jerawat. Akhirnya yang kita cari gitu, akhirnya yaitu termasuk sabun, kemudian krim pagi, krim malam, semua yang untuk jerawat. Akhirnya yang dia harusnya mungkin kita butuhnya cuma 1-2 aja produk jerawat, malah kulitnya jadi lebih kering karena over. Betul. Jadi gitu. Jadi memang ada tips and triknya sendiri yang untuk kita tuh sebenarnya cocoknya pakai apa ya gitu. Dan itu memang benar-benar harus kita pahami dulu, kita itu jenis kulitnya bagaimana, kemudian harus yang bagaimana, itu memang harus kita pahami sendiri. Jadi memang ini tugasnya nanti lebih baik konsul aja ya, Dok. Betul. Jadi jangan menentukan sendiri, saya ngerasa nih kulit saya tuh kering, sebenarnya ternyata enggak. Memang harus konsul lebih baik biar perawatannya pas untuk kita gitu ya, Dok. Betul. Dok, jadi memang ada kulit sehat, pastinya juga ada kulit yang rusak. Maksudnya ada hal-hal apa sih, Dok, ya faktor-faktor yang membuat kerusakan kulit, Dok? Banyak sekali. Jadi gini, karena kita artinya gini, kulit itu organ paling luar, Mbak. Dia itu pelindung kita, pelindung tubuh kita. Jadi dia sebagai benteng luar, jadi yang paling banyak serangan. Banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit. Yang natural aja, sinar matahari, sinar lampu, handphone, kemudian usia, kemudian angin, cuaca, itu adalah faktor-faktor eksternal yang bisa merusak kulit. Kemudian pemakaian produk-produk yang tidak tepat, itu juga bisa. Jangan lupa yang dari internalnya juga ada. Makan makanan yang tidak benar, kemudian kurang olahraga, kurang istirahat, itu semua bisa merusak kulit. Jadi memang kulit ini ya karena dia paling luar organ gitu ya, memang ya musuhnya agak banyak ternyata. Intern-ekstern itu banyak ya, Dok ya. Kita mengkerucut nih, Dok, masalah ini wajah ya, Dok. Jadi pasien panjenengan itu pastinya banyak ya, Dok. Kalau keterkaitan yang paling banyak itu di poli, itu keluhan wajah apa sih, Dok? Apa jerawat seperti saya? Ya ampun, iya sih. Keluhan wajah banyak ya. Kalau memang dari untuk di estetik atau kecantikan, biasanya memang paling sering itu adalah jerawat,
kemudian flek. Flek pun itu bisa banyak macam, Mbak. Ternyata bisa melasma, kemudian bisa suatu tahi lalat, bisa suatu freckles, itu juga bisa. Kemudian kulit kering atau sensitif itu juga bisa. Biasanya ada 4 besar itu sih yang paling sering untuk dikeluhkan gitu. Dan jangan lupa penanganan ini tidak bisa instan. Jadi itu yang paling penting, bahwa untuk menuju kulit sehat itu tidak ada instan. Itu tidak ada yang dalam 1 malam gitu, nggak ada. Siap, Dok. Jadi lebih baik kita melakukan perawatan ya, Dok ya, daripada pengobatan atau perbaikan seperti itu, Dok ya. Oke, Dok, ini berhubungan dengan tadi faktor eksternalnya adalah matahari, paparan sinar matahari pastinya. Itu kita biasanya membutuhkan yang biasanya produk-produk itu kan sunscreen, ya kan, Dok ya. Memang kita butuh sunscreen untuk melindungi paparan sinar matahari secara langsung. Sebenarnya ini kan di produk-produk iklan itu kan banyak tau, Dok. Ini SPF-nya segini, ini SPF-nya segini. Sebenarnya pemilihan sunscreen yang terbaik itu yang seperti apa sih, Dok? Apa yang sunscreen-nya paling tinggi atau SPF-nya paling tinggi atau yang gimana tuh, Dok? Sunscreen yang paling baik adalah sunscreen yang dipakai. Jadi nggak semua orang tahu. Iya, jadi karena ternyata dan dipakainya adalah benar. Jadi ada aturan pemakaian yang benar soal sunscreen. Gimana itu, Dok? Jadi, oke, kita ngomongin ini aja dulu ya, yang tadi Mbak Diana tanyakan ya, bahwa sebenarnya mau yang nomor berapa, ukuran berapa 25, sih? Jadi sebenarnya kalau menurut hasil literatur di Indonesia ini kan termasuk negara tropis, itu sebenarnya dengan memakai minimal dengan SPF 30 itu sudah cukup. Sudah cukup ya, Dok. Sudah cukup. Jadi kalau ada yang 60 itu yang berapa? 45, it's okay, pakai saja. Sebenarnya tidak masalah kuat atau nggak kuat, tetapi lebih ke gini. Biasanya kalau kita pemakaian 30 itu tergantung dari berapa lama kita ada di faktor eksternal di luar. Seandainya memang kita banyak di luar, ya udah kita bisa menggunakan SPF yang lebih tinggi. Dan jangan lupa kemudian itu tadi pemakaiannya harus benar. Pemakaian yang benar adalah sebenarnya reapply. Jadi kalau kita biasa pakai itu kan pagi ya mau berangkat tek pakai sunscreen udah habis itu sampai siang sampai sore udah nggak apa-apa. Padahal enggak. Sunscreen itu yang benar adalah setiap 3 sampai 4 jam sekali harus diulang. Oh gitu, Dok. Tanpa dasar dulu gitu? Tanpa nggak apa-apa, memang harusnya diulang. Memang kalau ternyata kita make upan gitu, it better memang ya emang harus dibersihkan sih. Cuman kalau nggak bisa ya nggak apa, kita memakai produk yang lebih gampang. Sunscreen seperti spray atau yang lotion itu lebih nyaman dipakai yang tanpa harus dibersihkan total. Tetapi kalau memang ada kesempatan untuk bisa membersihkan, ya memang alangkah lebih baiknya. Biasanya saya menyarankan adalah paling sering adalah ketika habis sholat duhur, wudhu tuh para perempuan itu kan pasti kena air, itu harus wajib banget. Kalau saya biasanya gitu, karena di tengah itu kayaknya nggak mungkin deh, kita semua kan sibuk bekerja dan segala macam. Paling nggak minimal setelah sholat duhur. Tapi yang paling benar adalah 3 sampai 4 jam sekali itu harus diulang. Satu itu. Yang kedua, ternyata pakai sunscreen itu nggak bisa, Mbak, kita ngirit itu nggak boleh. Gitu. Jadi harus paling itu adalah 2 jari. Untuk satu muka. Jadi kalau kita ini tubuh nih ya, gitu. Ya udah 2 jari, 1, 2 untuk kita aplikasikan semua ke dalam wajah. Siap boros ya, Dok, ini. Siap boros, betul. Siap boros memang demi untuk melindungi kulit kita ini dari si paparan jahat itu tadi. Gitu. Daripada kita pengobatan lebih besar nanti budgetnya ya, Dok. Gitu. Iya, Dok. Ini saya menanyakan tentang dosa lama, Dok. Mungkin dulu yang belum mengerti tentang perawatan kulit ya, Dok. Mungkin pernah bersinggungan dengan segala macam produk yang kita kena iklan kayak gitu, ternyata dia ada merkurinya gitu kan, Dok. Itu gimana, Dok? Apakah masih bisa kembali sehat lagi, Dok? Bisa. Artinya begini, ketika ada datang kita dengan keluhan, setelah kita tanya, oh ternyata dia memakai produk yang memang tidak benar, di online yang kita nggak ngerti apa dari mana. Kita harus melihat dulu gejala klinisnya bagaimana. Artinya seberapa parah kerusakan yang sudah disebabkan oleh zat-zat yang tidak benar itu. Apakah bisa diperbaiki? Pastinya bisa. Hanya ya itu tadi, kita harus melihat klinis masing-masing ini.
seberapa lama dia bisa kita kembalikan ke normal. Jadi biasanya kita gini, kita harus mengembalikan dia dulu ke posisi normal nih, si kulitnya ini nih, gitu. Jadi kita perbaiki dulu, kita membiasakan dulu. Jadi kulit kan selama ini sudah terbiasa dengan obat-obatan itu yang tidak jelas. Kita harus mengembalikan agar si kulit ini terbiasa tanpa itu, dan itu tidak mudah karena si kulit harus beradaptasi. Begitu, butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Sayangnya itu semua orang kan pinginnya instan, padahal nggak ada yang nggak instan. Instan aja harus bikin sendiri kan gitu. Bener banget dong. Jadi ya tetap tergantung dari klinisnya masing-masing sih Mbak. Tapi pasti bisa kita selesaikan. Artinya kita perbaiki bagaimana kulit itu dari yang rusak kemudian dia menjadi paling tidak bisa beradaptasi dan menjadi kembali ke seperti kulit sehat. Baru nanti kita akan menangani lagi perlu perbaikan apanya, baru kita perbaiki. Gitu. Ya, iya. Memang lebih baik memang merawat sebelum berarti memang lebih baik aja dulu. Dan ini Mbak, tadi kita belum ngomong ya sebenarnya perawatannya tuh gimana sih gitu ya seandainya. Sebenarnya gini, untuk orang-orang untuk kita nih yang biasa, sebenarnya perawatan itu simple kok. Yang harus kita lakukan tuh ada 3 basic yang harus kita lakukan, itu wajib. Nggak mesti neko-neko. Yang pertama adalah cleansing atau pembersihan yang benar. Kemudian itu tadi yang sudah tadi kita sebut sunscreen serta moisturizer, kelembapan. Itu adalah 3 hal dasar yang harus kita lakukan sebagai basic perawatan kulit. Mau itu jerawat, mau itu kering, mau itu sensitif, itu adalah basicnya yang harus kita lakukan. Nanti kita tinggal pilih produknya sesuai dengan jenis kulit masing-masing gitu. Ya, daripada pusing-pusing mending lebih baik punya waktu luang konsultasi langsung ke dokter. Ya Dok ya. Jadi di rumah sakit ini ada polinya bisa. Ya Dok ya. Jadi ya oke Dok. Jangan lupa kita bentar lagi mau buka poli estetik loh Mbak Diana. Gitu. Itu jadi progresnya di rumah sakit gitu ya Dok ya? Betul, jadi kita rencananya mau bikin itu sih. Kita tunggu pokoknya Dok itu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Dok ya, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat dari Instagram ya Dok ya. Ini dari Nina Mama Naya. Ini pertanyaannya, tolong bahas sedikit tentang atopik dermatitis atau ekstrim pada anak. Anak saya dari umur 3 tahun muncul bentol, berair di telapak tangan, telapak kaki, dan sela-sela jari, akhirnya kena kuku, sabies, dan lens double sebagainya. Double kill ya berarti. Ini kayaknya kemarin saya juga ngonsulkan saudara saya kan Dok. Oke. Tapi memang ini dari Mama Naya ya, Mbak Nina kayaknya Mbak Nina. Jadi dia konsultasinya ada 2 permasalahan kayaknya ya. Ada atopic dermatitis sama ada skabies. Nah ini memang kita nggak tahu nih sebelumnya sudah ke dokter apa belum, kan kita nggak ngerti. Tapi untuk perawatan dasarnya adalah begini, dermatitis atopi itu adalah suatu kelainan genetik, di mana dia kulitnya lebih sensitif karena memang dia tidak punya kelembapan alami. Memang begitu. Artinya apa? Kita harus wajib, ini hukumnya wajib banget, wajib ain kalau saya bilang, bahwa dia harus selalu diberikan kelembapan lagi karena dia tidak punya kelembapan alami itu. Gitu. Namanya ceramide. Dia tidak punya ceramide di kulitnya, memang secara genetik dia nggak punya. Jadi dia harus diberikan kelembapan dari luar untuk memperbaiki si barrier kulitnya dia yang tidak bagus itu. Itu adalah dasar dari dermatitis atopik. Gitu. Jadi dermatitis atopik itu yang memang berawal dari kulit sensitif karena tidak punya kelembapan. Jadi kelembapan itu hukumnya wajib. Berikan moisturizer yang nyaman untuk anak, itu sebagai perawatan dasar sehingga biar tidak gampang kambuh. Karena bila itu agak keskip sedikit, kulit akan menjadi lebih sensitif, akhirnya akan kambuhlah si dermatitis atopik itu. Satu itu. Kemudian kalau pertanyaan kedua ini yang bentol berair, tangan kaki, dan kayaknya arahnya kutus skabies ya. Nah ini juga ini permasalahan yang cukup nasional kayaknya ya, apalagi di Boyolali ini ternyata banyak sekali yang kena skabies. Iya. Udah sembuh loh Dok. Alhamdulillah. Sudah cakep sekali pokoknya anaknya. Alhamdulillah. Jadi skabies itu sifat sakitnya adalah penularan soalnya. Jadi kita harus memastikan sumber penularannya apa. Karena dengan sumber penularan kok tidak dihilangin, dia akan ada terus. TikTok. Nggak selesai-selesai karena itu penyakit yang menular. Artinya begitu. Yang kedua ya memang harus diobatin. Nggak bisa kalau cuma dengan
saya kasih salep aja ini apa itu nggak bisa, dan ada aturannya dalam pemberian obat itu, ada aturannya tersendiri bahwa harus pemakaian salep begini, pemakaian itu begini, itu ada. Kemudian ada juga perilaku yang harus diganti. Karena ini kan penularan ya, biasanya kena skabis itu kenanya di kelompok, entah itu kena di keluarga atau mereka-mereka yang berkelompok di asrama, kemudian di mesa, tempat main, itu bisa banget. Jadi memang harus dicari dan habitnya harus diganti. Bagaimana biar itu tidak menular lebih luas, bagaimana biar tidak kambuh lagi, seperti itu. Karena ini ya kalau memang tidak diberantas, saya biasanya ngomongnya harus diberantas, itu nggak bisa, dia pasti akan kambuh-kambuhan. Nah itu untuk Ibu Nina ini kayaknya harus ke dokter sih, harus konsul langsung sih, untuk kita ngelihat seberapa berat klinisnya, seberapa harus bagaimana begitu, itu lebih enak konsul sih. Nanti datang aja ke Polikulit di Rumah Sakit Pandanara. Saya membuktikan sendiri karena kemarin juga anak saudara itu sembuh dok, tapi memang kita harus mengkaji akhirnya dari mana ini gitu, kita memang harus yang memutus sendiri gitu kan, seperti itu. Oke dok, ini sebelumnya mungkin ada lagi bisa dibukakan, enggak ada? Sudah, mungkin kalau banyak ya dok, tapi bisa nanti aja biar konsultasi langsung ke panjenengan ya dok. Jadi Rumah Sakit Boyolali ini akan membuka poli eksekutif Polikulit dan estetik. Oke, kita tunggu aja launchingnya ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir kalau gitu dok. Harapan dari dokter kulit secara global untuk masa depan itu seperti apa dok? Pengennya semua atau seperti apa? Semua orang paham bahwa tidak harus putih ke atas dok. Oke, baik. Betul bahwa sebenarnya kesehatan kulit itu penting karena kulit adalah organ terluar kita, dia sebagai pelindung tubuh kita, dan kulit ini adalah mencerminkan kesehatan dari dalam sebenarnya, begitu. Jadi lindungi dan rawatlah dengan dasar yang baik seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi lindungi dengan baik dengan sunscreen, kemudian memakai dibersihkan dengan sabun, kemudian juga dengan memakai pelembab, sehingga kita tidak harus menjadi putih untuk menjadi kulit yang bagus. Yang penting adalah kulit sehat dan terawat, itu sudah merupakan ciri kulit sehat. Oke, baik dokter, sebenarnya asik sekali ya doknya perbincangan kita. Mungkin kalau diteruskan panjang sekali. Boleh, kita mau tambah sampai 1 jam, boleh, atau sampai buka puasa. Gitu ya dok. Baik, tapi mohon maaf dokter untuk perbincangan kita harus kita akhiri sampai di sini. Sebelum acara sebelumnya untuk ditutup, saya mohon untuk dokter memberikan closing statement-nya. Monggo dok. Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi kalau untuk closing statement adalah kulit sehat itu bukan berarti harus kulit putih. Kulit sehat adalah kulit yang dirawat setiap hari dengan standar atau basic perawatan. Begitu. Jika ada keluhan-keluhan yang lain, bisa banget untuk konsul ke kita di Poliklinik Rumah Sakit Pandanarang. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi setiap hari kita ada dari pagi sampai siang. Kemudian rencananya kita juga akan membuka poliklinik eksekutif khusus untuk di kulit. Nanti kita ada kulit eksekutif dan estetik, itu juga bisa buka setiap hari. Kira-kira rencana bulan Mei sih. Semoga terlaksana nanti di bulan Mei. Mohon doanya. Pokoknya dok, ini kita nggak sabar pokoknya. Ya dok, terima kasih atas kesediaan waktunya ya dok ya. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk bergabung lagi mungkin dengan tema lainnya ya dok ya. Siap. Demikian perbincangan kita dengan Dokter Ulya sudah berakhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Aduh, pantun sudah saya siapkan pantun luar biasa Mbak Diana ini. Oke, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu kembali di kemudian hari. Selamat, salam sehat dan bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih Mbak Diana.